Hai, kenalin nama gue Astri. Kalian bisa follow Instagram gue Astri Utama. Sekarang gue bakal ngejelasin tentang histologi sistem urinaria. Please jangan di skip karena ini sebentar. Tolong tonton video ini sampai habis. Selamat belajar, belajar bareng yuk. Oke, kita tonton ya. Jadi sistem urinaria ini terdiri dari organ ginjal dan salurannya. Nah, di ginjal ini banyak banget yang namanya nefron. Kemudian di bagian luar ini ada korteks. Di korteks ini ada kapsul Bowman. Kapsul Bowman ini ya bagian dari nefron ini. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Kemudian yang bagian lebih dalam ini namanya medula. Di medula ini terdapat tubulus sama ductus yang tersusun linear. Kemudian ada 15 sampai 8 piramid ginjal, piramid ya. Kemudian yang paling dalam ini namanya renal pelvis. Di pelvis ini adalah tempat berkumpulnya tubulus colectivus untuk menyatu dan bersambung ke ureter. Setelah itu bakal ke vesika urinaria atau disebut bladder atau kandung kemih, dan yang terakhir ke uretra. Jadi yang kita bahas 4 pokok ini. Nah, sekarang kita ngebahas dulu nih ginjal secara anatominya. Nah, jadi dari sisi medial itu ada yang namanya hilus. Hilus ini adalah tempat masuknya saraf, keluarnya ureter, masuk keluarnya pembuluh darah dan limfe. Kemudian di sini ada pelvis yang tadi pangkal uretra, kemudian bercabang menjadi kalix mayor, kemudian bercabang lagi nih kalix mayornya ini jadi kalix minor. Nah, di antara kalix minor nih yang ada nih antara kalix minor ada yang namanya sinus renalis. Kemudian yang paling luar tadi ada yang namanya cortex. Kemudian yang dalamnya ada medula. Dan di antara medula-medula ini namanya kolumna. Oke, sekarang kita bakal bahas nefron. Nefron ini apa? Nefron ini tadi ya banyak banget jadi di ginjal nefron. Itu jumlahnya ada 1 jutaan lebih per ginjal ya. Bisa bayangin sebanyak apa? Kemudian bagiannya tuh sepertujuhnya tuh ada di medula, sisanya ada di korteks. Dia tuh terdiri komponen ginjal tuh ada apa? Komponen nefron itu ada apa aja? Yang pertama ada korpuskel ginjal, kemudian tubulus contortus proximal TKP, kemudian ada ansa Henle, gulungan nefron, kemudian ada tubulus contortus distal TKD, dan terakhir ada tubulus collineans yang bakal nanti berkumpul di pelvis, kemudian ke ureter. Nah, sebelum kita bahas bagian tadi, aku mau ngebahas dulu sirkulasi darahnya dulu ya, karena kan penting banget di sirkulasi darah. Karena fungsi ginjal itu untuk apa? Untuk apa? Nah, coba cari ya fisiologinya. Oke, sekarang kita jadi tadi arteri itu bakal masuk ke ginjal, arteri renalis. Nah, di pelvis bakal bercabang jadi 2, namanya arteri segmentalis. Kemudian di piramid ginjal di sinus renalisnya itu bakal bercabang lagi jadi arteri interlobaris. Interlobaris. Kemudian interlobaris ini bakal jalan ke atasnya titik sampai ke perbatasan. Nah, di perbatasan ini bisa kita lihat nih, kalau kita perbesar ini kan medula ini korteks. Nah, di perbatasan ini namanya arteri arcuata. Setelah itu arteri arcuata bakal masuk ke korteks. Nah, yang masuk ke korteks ini namanya interlobularis. Nah, di interlobularis ini ntar bakal masuk lagi nih ke yang lebih ke mikronya, mikrovaskulernya disebut arteriol. Lupa tadi arteri, sekarang arteriol. Arteriol afferent. Kemudian dia bakal masuk ke glomerulus untuk diapain? Untuk difiltrasi. Lebih jelasnya tonton yang video fisiologi ya. Kemudian nanti dia bakal keluar ke arterial afferent, kemudian bakal masuk ke kapiler peritubular. Nah, ada beberapa yang masuk ke peritubular ini bakal masuk ke medula nih. Nah, kapiler ini yang masuk ke medula ini namanya vasa recta. Nanti ada foto histologinya yang vasa recta kayak mana ini ya, vasa recta yang di dalam medula, kemudian dia bakal naik lagi ke glomerulus. Setelah itu dia bakal jadi vena kan ya, vena ini bakal ke korteksnya ini yang tadi namanya yang di sini apa interlobularis, tapi bedanya ini vena interlobularis, habis itu ke perbatasan, yang di perbatasan tadi apa namanya arcuata, tapi vena ya vena arcuata, habis itu dia nanti bakal ke vena interlobaris, setelah itu vena renalis. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Sekarang kita ngebahas tentang korpuskel ginjal. Udah kebayang ya tempatnya tadi di mana? Di sini ya, ingat nih tuh ya. Nah, korpus nih di sini loh. Nih, oke, tahu lah ya. Oke, jadi korpuskel ginjal itu yang pertama ada glomerulus. Glomerulus nih, ini. Poinnya tuh ada di glomerulus yang fungsi pentingnya nih, glomerulus ya kalau. Nah, glomerulus ini tuh ibaratnya tuh kayak bola yang ada di dalam 2 balon kempis. Bayangin. Jadi kan luarnya tuh ada balonnya gitu, tapi ada 2 balon, jadi ada 2 layer gitu. Nah,
balonnya ini atau lapisan luarnya ini disebut sama kapsul glomeruler atau kapsul Bowman. Jadi jangan dibayangin mentang-mentang kapsul jadi kuat gitu ya, bukan. Jadi dia lembaran gitu loh, kayak balon gitulah, balonnya kempes. Nah, balon yang di dalam tuh yang nyentuh ke bola itu namanya ini lapisan visceral atau interna. Di lapisan interna ini tuh ada banyak sel-sel yang unik namanya podosit. Nih kalau misalnya kita perbesar, nih dia. Nih ya, tadi kan ini glomerulernya, ini balon-balonnya. Nah, di balon itu ada sel podosit nih, ini badan sel podositnya. Kemudian sel ini tuh bakal bercabang jadi prosesus primer nih. Proses primer tuh ini ya. Kemudian dia bakal jadi prosesus sekunder. Nih, atau yang disebut juga pedikel. Nah, pedikel ini adalah prosesus sekunder. Nah, di antara pedikel-pedikel ini nih, ini kan ada celah-celahnya nih. Itu yang disebut sama celah filtrat. Kemudian di sini ada apa? Ada kapiler ya. Tentu aja kan tadi glomerular itu adalah gulungan kapiler. Nah, nih kalau mau lihat lebih itunya. Nah, kemudian yang di luar itu ada namanya lapisan apa? Coba parietal, lapisan luar. Dia ini terdiri dari apa? Dari epitel selapis gepeng ya, yang luar. Kemudian di antara dua balon ini tuh ada ruangan namanya ruangan kapsular. Ya, ini antara lapisan luar dalam kapsular atau disebut juga sama urinasi. Ini tuh ruang fungsinya tuh untuk tempat filtrat. Kemudian di sini ada katup vaskular nih atau disebut juga polus vaskular. Nih, di sini tuh ada tempat masuknya arterial afferent, keluarnya arterial efferent. Kemudian di sini ada polus tubularis atau juga disebut kutub tubularis. Ini tuh tempat TKP berasal, karena setelah ini kan tar TKP ya. Di sini epitel selapis kuboid, bisa dilihat nih kan, epitel selapis kuboid. Kurang jelas sih ya menggambarnya. Nih ya, jadi podosit tadi nih yang ada di mana, coba tebak podosit yang ada di lapisan visceral atau interna atau dalam ya. Nah, terus tadi kan yang di dalam ini kapiler, ya kan? Nah, di samping kapiler ini, tadi kan ini podosit yang di atas, yang di dalam kan kapiler-kapiler, ada namanya mesengial cell. Mesengial cell ini adalah fungsinya untuk penyokong fisik kapilernya, untuk nyokong, untuk fagositosis sama sekresi pertahanan imun. Nah, ini ya, ini tadi yang luar, yang dalam, nih glomerulus. Ini banyak sel-sel podosit. Nah, oke, kita lanjut aja. Sekarang kita ngebahas ke tubulus contractus proximal yang warna ungu di sini. Di sini tuh terdiri dari epitel kuboid selapis. Ya, ini agak ngeganggu gambarnya. Nah, ini ya. Nah, terus di sini tuh lebih panjang ya daripada TKD, daripada yang warna hijau ini. Dia ini fungsinya tuh untuk ngereabsorpsi 60-65% air, nutrisi, ion, protein, plasma. Lebih jelasnya pokoknya di fisiologi lah. Kemudian istimewanya apa sih dari TKP ini? Istimewanya ini, sel-selnya tuh ada di intinya, sel-selnya tuh ada di tengah gitu, di sini. Terus dia ada yang namanya mikrofili. Nah, mikrofili panjang yang ngebuat brush border. Dia tuh ke dalam lumennya tuh jadi ada ini, supaya reabsorpsinya itu gampang gitu. Lebih kan ada yang tangan-tangan kayak ngambil-ngambil gitu, jadi reabsorpsinya gampang banget. Terus di dasarnya itu ada yang namanya vesicle. Vesicle ini fungsi untuk endosit sama pinositosis. Tapi di sini nggak kelihatan ya vesikelnya yang mana. Udah sih gitu. Lanjut nih ya. Jadi nih tadi brush border. Nih tadi kan ini itu vesicle panjang ini nih bakal membuat brush border. Mana brush border nih? Brush border ya. Nah, terus di sini ada kapiler, ini ada ductus collective, ini yang nanti kita bahas. Yang jelas ini ya. Nih, jadi yang panjang ini proksimal, kalau yang pendek ini distal. Nih, jadi tadi ini distal, oke? Ingat ya. Kalau ujian tuh ya gambar terus suruh tebak, tapi bisa lah. Kemudian yang di sini ada Ansa Henle. Nah, Ansa Henle itu terdiri dari descendant sama ascendant. Ya, ada yang turun, descendant, yang naik, ascendant. Apa bedanya? Bedanya itu kalau yang descendant itu tipis, segmen tipis descendant. Kalau tipis itu epitel selapis gepeng. Nah, kalau ascendant itu ada dua jenis, ada yang tipis sama yang tebal. Kalau yang tipis itu kayak descendancy selapis gepeng, tapi kalau yang tebal itu selapis kuboid. Nah, kita lihat nih, yang tebal itu emang lebih tebal kan ya. Nah, ini kalau dipotong transversal ya. Paling kalau yang tipis ya tipis gitu. Nah, ini bisa kita lihat juga, sama aja. Nah, terus ini ada, sekarang kita ngomongin ke TKD-nya. Nih, yang warna ini nih ya. Jadi kan tadi ada yang tebal nih. Yang tebal, nih kan tebal nih kan, mulai tebal, nah itu bakal jadi TKD. Dia tuh epitel kuboid selapis.
Nah, ada istimewanya ada apa sih di sini? Nah, jadi TKD ini tuh bakal bersentuhan sama arterial nih. Ini kan corpus callosum ginjal tadi, ada arterial ini. Dia tuh bakal bersentuhan akan berhubungan. Nah, yang bersentuhan berhubungan ini disebut macula dens. Kita lihat gambarnya nih. Ya, ini nih. Jadi di sini ada pembuluh darah yang bersentuhan macula dens. Kemudian arterial yang di sini otomatis bakal termodifikasi kan, otot-otot polos yang di sini bakal termodifikasi nih. Jadi kan beda ya, lihat yang kanan ini kan kayak gini, tapi yang di sini kan beda tuh, pokoknya beda lah modifikasi, namanya sel juxtaglomerular. Nah, kemudian gabungan dari sel juxtaglomerular ke macula dens ini disebut sama apparatus juxtaglomerulus. Ini ntar kalau misalnya belajar fisiologi kepake sih nama-nama ini biar kalian tahu gitu. Oke. Ini macula dens. Jadi tuh macula dens. Tuh macula dens. Macula dens. Oke, sekarang kita ngomongin ke ductus colligens. Ductus colligens terdiri dari sel utama, principal cell. Dia tuh untuk reseptor antidiuretik, terus ada sel intercalaris gitu. Nih, ya. Yang pokoknya kalau misalnya ada gambar yang tadi itu bisa ngebedain sama yang proksimal gitu aja intinya, bisa bedain sama proksimal. Ini kalau pottingan longitudinal. Nah, sekarang kita ke bisa tebak tadi abis ginjal apa? Ureter, vesika urinaria, terus uretra. Jangan kebalik ya, ter dulu. Jangan kebalik, ter baru tra. Tra. Oke, jadi ureter dulu. Nah, mereka tuh sebenarnya mirip-mirip. Intinya tuh di saluran ini tuh ada mukosa, muscularis, sama adventitia nih. Mukosa tuh yang dalam, muscularis tuh yang tengah, adventitia tuh yang terakhir, yang awal. Gitu ya. Kalau mau lihat enaknya abjad kan A. Jadi paling luar tuh A dulu, adventitia A dulu, baru muscularis, baru mukosa. Nah, di mukosa itu ada epitel transisional nih, yang paling kalau enggak yang dalam ini, nah ini lumen. Setelah lumen itu ada ini lumen, ada epitel transisional, baru luarnya propia. Ada gambar lebih jelas. Nah, ini dia. Jadi yang tadi apa? Mukosa ya, mukosa itu nih epitel transisional, terus di sini lamina propia. Ini aku ngambil dari De Fiore, bagus banget atlasnya. Kemudian di sini ada yang muskularis. Muskularis itu ada dua tipe. Ada yang longitudinal nih. Kalau yang sini longitudinal ya. Kalau sirkular nih kayak lebih panjang-panjang, kayak lebih bersirkulasi gitu loh, sirkular kan, muter-muter gitu. Yang penting kalau nggak bisa ngebedain, ingat aja ya kalau setelah propia itu longitudinal dulu baru sirkular. Nah, terus di sini ada adventitia yang paling luar. Nih sama aja sih gambarnya tuh ya. Nih. Ini mukosa, muskularis, adventitia. Nah, terus kalau kandung kemih, nih kandung kemih kan ya, misalnya kita ambil yang paling bawah nih, ini yang mau ke uretra, nih di situ sama intinya, mukosa, muskularis, adventitia, nih mukosa yang terdiri dari epitel, lamina, terus ada submukosa. Nah, bedanya apa di muskularisnya? Nah, di muskularisnya kan kalau tadi itu dua kan ya, sirkular sama longitudinal. Kalau ini, nih, dia tuh ada submukosa nih, ini mukosa, ini ya, ini yang apa mukosanya, ini uroteliumnya, epitel uroteliumnya. Nah, di sini dia ada yang otot polosnya yang dalam tuh beda-beda, terus yang dalam, tuh yang tengah, terus dari yang luar. Nah, terus di sini ada adventitia. Nah, gambaran di sini itu ketika kandung kandung kemihnya kosong. Kalau kandung kemihnya kosong, jadinya tuh mukosanya tuh berlipat-lipat itu karena kosong kan, jadi kayak lebih menggembung gitu. Nih, jadi sel-selnya tuh bulbosa gitulah pokoknya. Terus tapi kalau ada ada urinnya, otomatis kan kegencat tuh kayak banyak air, jadi tuh lebih tipis gitu loh dia, penuh gitu, mukosanya tuh mukosanya ketarik gitu. Ya pokoknya cuma ngebedain itu aja sih. Nah ini ya sama aja sih, sama ya ada atas, tengah, dalam gitu. Mukosa, muskularis, sama adventitia. Nah ini kalau uretra ini lumen, di sini epitel sama silinder. Nah kalau uretra ini kan beda ya cewek sama cowok. Jadi nanti itu bakal lebih dijelasin banget itu waktu sistem reproduksi. Oke? Itu aja. Semoga bermanfaat. Tolong dibagi ke teman-teman kalian kalau emang ini bermanfaat. Oke. Semoga bermanfaat. Dadah. Makasih udah nonton.